satu malam yang sangat istimewa, di mana keistimewaan itu nggak akan didapat dari bulan-bulan yang lain. Jadi Allah memberikan satu tahun itu 12 bulan. Di dalam 12 bulan itu ada satu bulan yang istimewa, yaitu satu bulan Ramadan. Di dalam Ramadan itu ada satu malam yang istimewa yang nggak ada di malam-malam yang lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Di dalam surat Al-Qadar yang sudah familiar, kalian pasti sudah hafal gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Di situ Allah sudah sangat jelas memberikan satu gambaran tentang apa itu malam Lailatul Qadar. Kata Allah, inna, sesungguhnya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan ini ya. Kalau kita hitung secara matematika, 1000 bulan itu kurang lebihnya itu 83 tahun 3 bulan. Jadi kalau kita mengukur usia umat Rasulullah maksimal itu 60 sampai 70 tahun gitu ya. Jadi secara logika kalau satu malam itu kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, sungguh luar biasa gitu ya. Satu amalan yang contohnya kita baca Al-Quran, Alif Lam Mim itu kan terdiri dari 3 huruf gitu ya. Kalau malam biasa mungkin dikalikan 10 kebaikan. Tapi kalau pas kita baca Alif Lam Mim di malam Lailatul Qadar, insya Allah akan dilipat gandakan 1000 bulan gitu ya. Jadi kadarnya itu yang memang tidak diberikan oleh Allah pada umat-umat sebelum Rasulullah gitu ya. Karena kita tahu bahwa umat-umat Rasulullah itu usianya panjang-panjang. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam usianya 1000 tahun. Iya. Nabi Nuh 950 tahun ketika dakwah. Jadi secara logika mereka panjang usianya, tentunya ibadahnya sangat luar biasa, minimal ya setengah umurnya kan 450 tahun ya. Kita untuk mengimbangi usia itu otomatis tidak akan mampu untuk usia sekarang aja, karena minimal usia maksimal Rasulullah itu 63 tahun gitu ya. Jadi kalau kita usianya sudah mendekati itu, maka momen Lailatul Qadar ini yang harus kita kejar gitu ya. Memang sangat berat di akhir Ramadan ini karena seperti kita dalam kompetisi ya, di akhir Ramadan itu ibaratnya adalah para finalis yang tampil gitu ya. Jadi hanya orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah, yang di hatinya punya iman yang kuat, yang punya keyakinan yang mendalam, sehingga apapun yang dia lakukan itu semata-mata hanya mengharap itu Allah gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena banyak orang ketika 10 hari terakhir itu justru mereka disibukkan dengan kepentingan-kepentingan dunia yang kita tahu hanya fana gitu ya. Kalau kita lihat di pasar-pasar mulai ramai, orang sibuk untuk memperhias baik itu diri, makanan dan lain sebagainya, yang semua adalah urusan dunia gitu ya. Sementara yang hakiki, yang abadi mereka larikan gitu ya. Maka di akhir Ramadan ini bagi orang-orang yang punya iman kuat, kata Rasulullah, bangunkan keluargamu, ikat kencang ikat pinggangmu supaya mereka lebih fokus di dalam mengisi Ramadan. Jadi banyak sekali di antara sahabat ketika malam-malam terakhir Ramadan justru mereka sibuk untuk iktikaf gitu ya. Artinya mereka meninggalkan urusan dunia, justru mereka lebih banyak mengingat Allah ya. Makanya di dalam malam-malam itu disunahkan kita membaca doa. Doanya adalah Allahumma inni aku untuk hibbu wa wahwani. Ya Allah, ampunilah aku gitu ya.
Jadi perbanyak membaca doa dan istighfar gitu ya. Karena yang lebih utama di dalam Ramadan ini adalah penghapusan semua dosa gitu ya. Dimana malamnya ketika kita sholat dengan iman dan takwa, semua dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni gitu. Ketika siang kita puasa saum man sauma ramadhana dengan iman dan takwa akan diampuni dosanya. Jadi adalah momen yang luar biasa yang Allah sediakan sebenarnya buat umat-umat Rasulullah ya. Jadi puasa ini untukku kata Allah. Jadi bukan pahalanya itu yang kita seperti sholat itu biasanya wajib berapa gitu kan. Kalau Ramadan justru rahasia yang sangat luar biasa, tak terhingga bagi Allah gitu ya. Jadi alangkah ruginya gitu ya. Kata Rasulullah ketika dia naik mimbar, salah satunya yang didoakan oleh malaikat, doa itu yang diaminkan oleh Rasulullah itu adalah orang yang rugi ketika Ramadan dia tidak mendapatkan apa-apa gitu ya. Jadi ini adalah momen yang sangat langka karena kita tidak tahu sampai kapan atau tahun depan barangkali kita tidak tahu apakah kita masih berjumpa dengan Ramadan gitu ya. Jadi untuk memotivasi 10 hari yang terakhir ini kita harus punya mindset bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Jadi ketika di mindset otak kita Ramadan terakhir, kita akan menampilkan seoptimal mungkin, paling spesial untuk kita beribadah kepada Allah. Karena ketika kita berdoa, doanya dikabulkan, ketika kita minta ampun diampuni. Jadi kurang apa lagi media yang Allah berikan untuk kita. Jadi mari kita tingkatkan iman kita dengan salah satunya adalah mendekatkan diri pada Allah, banyak istighfar, banyak memohon ampun pada Allah. Karena setiap hari kita tidak sadar mata, telinga, mulut kita itu kadang tak terkontrol. Apalagi di media sosial sekarang mungkin lebih gampang gitu ya. Antara lain ketika dibaca di komen-komen itu pasti ada yang like dan dislike. Artinya ada orang yang komen positif dan negatif gitu ya. Jadi dosa itu sekarang lebih mudah. Jari kita itu bisa mengantarkan satu perilaku dosa yang kita tidak sadar gitu. Terus kalau misalnya kan sekarang anak zaman sekarang itu kan milenial pasti sosmed, gak jauh-jauh dari HP, laptop, iPad. Menurut Abi gimana? Ya, jadi karena setiap zaman itu pasti ada satu namanya perilaku yang berbeda gitu ya. Artinya ketika zaman dulu kita nggak kenal gadget, jadi anak-anaknya itu lebih fokus dengan keahlian yang alami gitu ya. Ketika usia-usia Abi waktu anak-anak, jadi ketika Ramadan dia ya hampir mereka habiskan waktunya di masjid gitu ya. Walaupun mereka waktu anak-anak itu main, tidak ada zaman dulu petasan, tapi secara mindset mereka udah dibina secara oleh orang tuanya, dididik. Contohnya ketika mereka masih anak-anak TK, belum TK tapi diajari untuk puasa gitu. Tapi kembali ke untuk anak-anak sekarang, media itu sebagai salah satu alat gitu ya. Jadi alat itu bagaimana kita memanfaatkan TikTok, ya. Instagram. Jadi semua itu tergantung kembali kepada manusianya gitu. Untuk sesuatu yang positif sekarang media lebih mudah. Bagaimana contohnya YouTube, kita mau ngaji apapun bisa kita dapatkan. Contohnya tahsin gitu ya, untuk memperbagus bacaan. Banyak sekali contoh-contoh yang di share gitu ya, yang membuat kita itu tahu hukum-hukum dan sebagainya. Kalau kita mau sejarah juga banyak sekali ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang sejarah, tinggal kita klik mau sejarah apa, sahabat, mau Rasulullah, mau dalam peperangan Rasulullah, semua ada gitu ya. Lebih gampang diakses ya. Jadi media itu sebenarnya benda mati yang memaksimalkan itu fungsinya adalah kita sendiri gitu ya. Bagaimana kita memanage kita untuk membagi waktu ya. Tapi yang jelas di samping kita manage itu kita harus jangan lupa salah satunya adalah membaca Al-Quran gitu. Jangan hanya kita mendengarkan saja, nanti kita sendiri tidak tahu bacaan kita sendiri gitu.
Jadi media itu sebagai alat pendukung, tapi yang lebih utama harus kita ikro gitu ya. Metode yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membaca gitu. Karena dengan membaca itu melatih kinerja otak supaya otak itu bekerja. Tapi kalau kita hanya satu arah dari media, kita tidak seimbang gitu ya. Apa yang kita dapatkan kalau kita tidak punya filter di dalam kolbu kita, nanti kita akan gampang ke bawah arus yang tidak jelas gitu ya. Jadi yang pokok kita harus memantapkan akidah dulu di dalam diri kita, yang tujuannya adalah memfilter informasi-informasi dari media itu yang nanti akan kita ambil mana yang positif, mana yang negatif gitu ya. Kalau yang positif ya kita ambil, kalau yang negatif tentunya ya kita abaikan gitu ya. Berarti tergantung balik lagi sama orangnya itu sendiri ya. Kalau misal sosial media, YouTube bisa dapat sejarah, bisa belajar tafsir, terus di TikTok juga kan sekarang banyak kan ceramah-ceramah dari Ustadz kan. Jadi balik lagi ke diri kalian masing-masing buat menjalani 10 malam terakhir di malam Lailatul Qadar di 2023. Semoga apa yang kalian jalanin ini nggak sia-sia, bener gak Bi? Oke, buat kalian semua yang suka Abi aku buat ceramah, boleh banget komen, like, share, dan pantengin terus di YouTube channelnya. Thank you buat teman-teman semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bi, dadah.